Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Amin Syahputra. Saya adalah salah satu mahasiswa dari Universitas Syah Kuala, jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Baik, di sini saya akan mencoba menjelaskan tentang jurnalisme damai. Hal ini berkaitan dengan pengambilan nilai UTS atau ujian tengah semester di mata kuliah yang saya tempuh, yaitu jurnalisme damai. Dan mata kuliah tersebut diampu oleh Bapak Dr. Hamdani M. Syam MA. Baik, saya akan menjelaskan 3 soal yang telah diberikan. Yang pertama, saya akan mencoba menjelaskan pengertian jurnalisme damai dan karakteristik serta tujuan jurnalisme damai itu apa. Baik, dari pengertian jurnalisme damai di sini adalah praktik jurnalistik yang bersandar aksi kekerasan pada realitas konflik. Nah, dalam jurnalisme damai ini, perang atau konflik adalah sebuah masalah yang seharusnya tidak terjadi. Dan seruan kepada semua pihak untuk memikirkan bahaya yang timbul oleh suatu konflik itu adalah prinsip dari jurnalisme damai itu sendiri. Dan jurnalisme damai lebih mementingkan empati kepada korban konflik daripada kelipatan tentang jalannya konflik itu sendiri. Selanjutnya, kita masuk dalam karakteristik jurnalisme damai. Nah, dalam jurnalisme damai, melihat perang sebagai sebuah masalah dan tidak seharusnya terjadi. Selanjutnya, ada gaya peliputan jurnalisme damai, yang dimana gaya peliputan jurnalisme damai ini yaitu bersifat untuk menghindari konflik dalam suatu berita. Maka, jurnalis mulai menggunakan kosakata seperti adil, seimbang, jujur, dan seseorang jurnalis harus mengenali bahwa berita adalah bagian dari sebuah proses dan bukan serangkaian kejadian yang tidak berkaitan. Selanjutnya ada gaya penulisan jurnalisme damai. Nah, dalam gaya penulisan jurnalisme damai, bahasa bukan sekedar alat komunikasi untuk menyampaikan suatu informasi, namun juga menentukan citra yang akan dinamakan kepada publik atau pembaca. Nah, penggunaan bahasa yang mengandung kekerasan akan provokasi pembaca itu harap dihindarkan, dan oleh karena itu jurnalisme damai muncul dengan gaya penulisan yang sebisa mungkin menghindari kata-kata yang mengandung makna provokasi. Nah, selanjutnya ada itu jurnalisme damai mengedepankan harapan dan hasrat untuk berdamai daripada aroma dendam dan kebencian kepada kedua belah pihak yang bertikai. Nah, dalam hal ini tersebut, jurnalisme damai lebih mengedepankan kepentingan untuk berdamai ketimbang kepentingan untuk media tersebut atau memperpanjang sebuah pekerjaan oleh jurnalis tersebut. Nah, dalam selanjutnya jurnalisme damai yang dimana mengungkapkan ketidakbenaran kedua belah pihak dan menghindari keperpihakan. Selanjutnya ada tujuan jurnalisme damai. Nah, di dalam tujuan jurnalisme damai yaitu untuk mempromosikan dan memprakarsyakan perdamaian dari kubu yang bertikai. Jurnalisme damai ini harus menurunkan jurnalis-jurnalis yang mampu menyusun suatu berita agar berita tersebut tidak mengandung sebuah unsur provokasi. Nah, begitu. Itu tujuan yang pertama. Dan tujuan kedua, untuk memetakan konflik, mengidentifikasi pihak-pihak yang terlibat dan menganalisis tujuan mereka. Nah, dalam hal ini, jurnalis-jurnalis yang diturunkan oleh beberapa media harus menentukan sebuah tema atau topik yang harus mereka angkat, sehingga mereka dapat mengangkat sebuah berita agar sebuah berita tersebut tidak mengandung unsur-unsur provokasi, yang dimana tujuan mereka yaitu untuk mengidentifikasi tujuan dari pihak B dan tujuan dari blok B dan blok A, sehingga mereka mencapai tujuan yang sama dan sepakat untuk disebarkan dalam suatu media tersebut. Selanjutnya ada soal yang kedua, yaitu bagaimanakah fungsi etika dan objektivitas dalam jurnalisme damai. Nah, baik, di sini etika jurnalistik, di mana etika jurnalistik merupakan sekelompok garis panduan yang dibentuk khusus untuk memantau perilaku manusia. Adapun fungsi etika jurnalisme damai yaitu yang pertama, melindungi keberadaan seseorang profesional dalam berkiprah di bidangnya. Yang kedua, melindungi masyarakat dalam malapraktik oleh praktisi yang kurang profesional di dalam media. Yang ketiga, mendorong persaingan sehat antara praktisi. Yang keempat, mencegah kecurangan antar rekan profesi mereka sendiri. Yang kelima, mencegah memanipulasi informasi oleh narasumber lain maupun narasumber sendiri. Yang keenam, yaitu menyajikan informasi secara akurat. Nah, dalam hal tersebut, kode etik ini juga harus dipakai oleh setiap orang yang bermedia. Sebab bagaimanapun informasi yang disampaikan oleh media massa maupun di media sosial akan dapat mempengaruhi pembaca melalui proses pembingkaian berita atau framing, dan pengemasan dan penggambaran fakta, serta penempatan foto ataupun gambar. Nah, hal tersebut bersifat komunikasi persuasif dalam penyampaian komunikasi. Nah, dan disinilah media dihadapkan pada dua realitas, yaitu sebagai peruncing konflik atau sebagai mediator untuk mengakhiri konflik. Dan selanjutnya, media bisa menjadi alat propaganda dan alat perdamaian. Nah, dalam hal itu, semua itu tergantung pada lembaga pers yang memberitakan dan
dan publik yang menyaring berita tersebut. Nah, maka dari itu ketika aksi kekerasan terjadi, media harus memberitakan kasus tersebut dengan prinsip jurnalisme damai atau peace journalism. Selanjutnya, objektivitas dalam jurnalisme damai. Adapun objektivitas dalam jurnalisme damai yang dimana makna objektivitas merujuk pada semangat untuk mencapai kebenaran atau kedamaian dalam jurnalisme damai itu sendiri. Dan namun kebenaran tidak cukup diperoleh dengan menyajikan fakta apa adanya, tetapi perlu ada upaya analisis dan interaksi dampak dari pemberitaan tersebut. Nah, dalam jurnalisme damai itu sendiri tidak boleh hanya berhenti pada penyajian fakta, tetapi juga diikuti dengan tanggung jawab mencerdaskan publiknya. Nah, di sini jurnalisme damai harus berhati-hati dalam menyampaikan sebuah fakta-fakta yang memang terjadi, dan tidak semua fakta itu mendukung kebenaran tersebut, dan ada fakta yang tidak diterima oleh beberapa masyarakat tersebut, apalagi masyarakat yang bertikai. Nah, dan dalam objektivitas, maka dalam jurnalisme damai ini, media lebih berhati-hati dan dalam menyampaikan pemberitaan konflik supaya dapat memberikan manfaat untuk publiknya. Soal yang ketiga, jelaskan konsep jurnalisme damai menurut Johan Galtung. Nah, dalam jurnalisme damai, pertama kali diperkenalkan oleh Johan Galtung. Adapun konsep yang diterapkan oleh Johan Galtung itu sendiri yaitu dengan 4 orientasi yang berlawanan tentang jurnalisme perang. Yang pertama, orientasi perdamaian yaitu meliputi menggali informasi pada semua pihak dan di mana menjadikan konflik transparan, membuka waktu dan ruang dengan menampilkan sebab dan akibat, melihat konflik sebagai masalah, menampilkan sisi terburuk dari senjata proaktif dan fokus pada dampak yang tak terlihat. Dan orientasi yang kedua, yaitu orientasi kebenaran yang meliputi media harus membeberkan ketidakbenaran dari semua sisi dan mengungkapkan semua yang ditutup-tutupi. Dan orientasi yang ketiga, yaitu golongan masyarakat yang meliputi fokus pada penderitaan, media menyebutkan nama-nama dari yang melakukan kejahatan dan fokus pada orang-orang yang membawa perdamaian. Yang keempat, orientasi penyelesaian, yaitu meliputi media harus menampilkan perdamaian dengan solusi-solusi menyoroti prakarsa-prakarsa perdamaian tersebut. Nah, dalam hal itu, jurnalisme damai fokus pada struktur budaya masyarakat dan adanya rekonstruksi dan rekonsiliasi. Nah, orientasi-orientasi tersebut dalam jurnalisme damai sangat diperlukan dan dipahami oleh editor maupun reporter yang sedang menjalankan misi di sebuah daerah. Nah, dalam hal tersebut, sebagaimana masyarakat umum yang sering dihadapkan dengan berita konflik, seharusnya juga dapat memahami konsep dari jurnalisme damai tersebut berdasarkan orientasi-orientasinya. Gitu. Dan itulah hanya penyampaian dari saya. Saya akhiri dengan satu kata, wabillahi taufiq wal hidayah, dan saya lanjutkan dengan kata selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.